Khusus di bulan Sya'ban, Nabi itu senang menunaikan ibadah tertentu. Maka ditanyakanlah kepada Nabi SAW. Beliau berkata, "Qultu," aku bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min syahri Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak melihat kebiasaan Anda, baginda, banyak menunaikan puasa sunnah dalam satu bulan dibandingkan bulan-bulan lain, kecuali saya lihat Anda banyak menunaikannya di bulan Sya'ban. Jadi Nabi SAW di luar bulan Ramadan yang diperintahkan kita menunaikan ibadah puasa wajib sebulan penuh, di luar Ramadan Nabi juga menunaikan puasa sunnah. Di antara sekian bulan, 11 bulan selain Ramadan, Nabi diamati oleh sahabat yang kecil, yang junior ini banyak menunaikan puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Maka ditanyakanlah kepada beliau SAW, mengapa Nabi banyak menunaikan puasa di bulan Sya'ban? Dalam syarahnya, apakah ada keutamaan di bulan Sya'ban ini sehingga dengan itu Nabi SAW banyak menunaikan puasa di bulan ini? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, qala Rasulullah SAW, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Duhai Usamah bin Zaid bin Harithah, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang memiliki keutamaan, bulan yang istimewa, yang keistimewaan ini mulai banyak dilupakan oleh orang-orang. Terletak bulan ini antara Rajab dan Ramadan. Dalam syarah hadis ini diantaranya disebutkan, diantara makna Nabi menyebutkan Rajab dan Ramadan untuk memberikan kesan bahwa banyak orang Islam itu memberikan perhatian yang luas pada bulan Rajab, memperingati Isra dan Mi'raj, menggali lagi keutamaannya, belajar tentang keutamaan perjalanan Nabi SAW dari Isra kemudian Mi'raj, dituntaskan dengan hikmahnya. Kemudian setelah itu menyiapkan Ramadan sehingga lupa dengan keutamaan Sya'ban yang letaknya ada di tengah-tengah Rajab dan Ramadan. Orang-orang pada masa itu sudah mengetahui bulan Sya'ban itu letaknya antara Rajab dan Ramadan. Tapi Nabi menyebutkan posisi ini dan disebutkan Rajab dan Ramadannya, ingin memberikan kesan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, saking kita fokusnya peringatan di bulan Rajab, Isra dan Mi'raj, banyak pengajian, banyak sekali ceramah, kemudian menyiapkan Ramadan, lupa bahwa Sya'ban pun punya keistimewaan yang tidak ditemukan di bulan-bulan yang lainnya. Saking istimewanya Nabi banyak menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Maka apa keistimewaannya Rasulullah? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun. Di bulan Sya'ban itu adalah bulan istimewa, waktu saat amalan-amalan kita ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah itu sebelum ditampakkan pun sudah mengetahui sifatnya maha. Sebelum dilakukan, sedang dilakukan, setelah dilakukan, Allah maha mengetahui seluruhnya. Tapi disebutkan kalimat-kalimat seperti ini, itu ada maknanya, ada syarahnya. Kalau kita mengaji di ilmu hadis, disebutkan kalimat-kalimat semacam ini untuk menunjukkan bahwa waktu itu begitu istimewa, keadaan itu begitu istimewa. Saking istimewanya amal-amal kita itu disebutkan walaupun sudah diketahui. Misal kita ingin berikan gambaran, menteri-menteri dalam kabinet misalnya bekerja, dia melakukan riset, analisa, penelitian, misalnya di bidang ketahanan pangan, menyiapkan ketahanan pangan terbaik, padinya, untuk ternaknya dan sebagainya. Nah, presiden sudah melakukan riset terlebih dahulu. Sebelum menterinya bekerja,
presiden menugaskan orang-orang tertentu, coba pelajari di lapangan bagaimana. Jangan sampai nanti menterinya presentasi ternyata tidak sesuai dengan data di lapangan. Maka ketika menterinya presentasi di hadapan presiden, kemudian disebutkanlah hasilnya sesuai, hasilnya bagus, yang luar biasa. Sebelum menterinya presentasi, disampaikanlah kemudian catatan-catatan menteri itu di hadapan presiden, misalnya oleh sekretaris kabinetnya, oleh menteri koordinatornya, disebutkan ini catatannya bagus, penelitiannya bagus, hasilnya bagus, datanya benar. Tentu ketika disebutkan prestasi-prestasi yang baik ini, bukankah perasaan menterinya nyaman? Bukankah menterinya akan senang? Bukankah menterinya akan bahagia? Kalau kita sekarang sedang bekerja dengan baik, berprestasi, kemudian nama kita disebut secara nasional, dipresentasikan, disebutkan di hadapan pejabat-pejabat, disebutkan di hadapan masyarakat-masyarakat, si fulan ini bagus, sholatnya bagus, sosialnya bagus, beramalnya bagus, semangatnya bagus, kenegaraannya bagus. Bukankah ketika diviralkan itu kita merasa bangga? Kita merasa senang? Sekarang orang masuk koran sudah senang, orang viral sudah senang, orang disebut-sebut sudah senang. Nah, ini ada waktunya nama dan amal kita disebut-sebut di hadapan Allah. Si fulan amalnya begini, si fulan salatnya begini, si fulan baca Qur'annya begini, si fulan sedekahnya begini. Disebutkan di hadapan Allah, sekalipun Allah sudah mengetahui itu semua, untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa nama kita sedang disebut, amal kita sedang diagung-agungkan, amal kita sedang dievaluasi. Maka Nabi SAW memberi contoh kepada kita, saya akan sangat merasa senang dan gembira ketika amal saya ditampakkan di hadapan Allah, disebut-sebut, dievaluasi, saya sedang dalam keadaan menunaikan puasa. Hadirin, sekarang kita masuk pada syarahnya dengan singkat tentang hadis ini. Ada 3 pokok yang terkait dengan syarah hadis dimaksudkan. Yang pertama, tipikal seorang muslim belajar dari ilmu sanad pada hadis ini, tersambung sanadnya pada sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma jami'an. Ini sahabat anak muda, pelajar. Jadi kalau Nabi usia 43 tahun, beliau baru lahir. Nabi diangkat jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan bekal oleh Allah selama 3 tahun 6 bulan. Bekal, belum berdakwah secara luas, ini anaknya baru lahir. Nabi berdakwah, tinggal di Mekah kurang lebih berdakwah setelah fase 3 tahun, 10 tahun, 10 tambah 3, 13 tahun. Berarti anak ini usianya baru 10 tahun. Tapi 10 tahun ini senang dengan ilmu, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar kepada Nabi, belajar dengan benar, belajar Qur'annya, belajar salatnya. Yang hebat, anak ini sampai ingin tahu kebiasaan Nabi. Ini memberikan pesan kepada kita dalam ilmu sanad, kalau ada orang pintar, orang hebat, orang soleh, dekati dia, lihat kebiasaannya, lihat bagaimana ia beraktivitas, supaya minimal kita mendapatkan kesolehan dan kepintarannya. Lihat bagaimana cara dia belajar, lihat bagaimana cara dia beribadah, lihat bagaimana cara dia berinteraksi dalam kehidupan sosial. Dulu semua sahabat Nabi begitu. Yang ingin dapat percikan berkah ilmu dari Nabi, maka mereka akan melihat bagaimana Nabi belajar, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Itu ditiru kemudian. Ketika Nabi menyampaikan, langsung dipraktikkan. Maka hasilnya seperti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, yang kecil-kecil seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, termasuk sahabat Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma jami'an. Kalau belum dapat pintarnya, dapat solehnya. Rajin ke masjidnya, rajin bacaan Qur'annya. Kalau sudah soleh dulu, ilmu pasti datang. Karena syarat ilmu mudah diberikan oleh Allah adalah hadirnya kesolehan dalam diri kita, mantapnya hati kita menerima cahaya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, baru Allah tanamkan, ajarkan, pahamkan pengetahuan pada diri kita.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau ingin diberikan ilmu, utul ilma, maka tambahkan imannya dulu. Rajin tahajudnya, rajin zikirnya, rajin salawatnya pada Nabi SAW, semangat dalam belajarnya, semangat dekati Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, diberikan apa yang kita inginkan, termasuk ilmu. Nah, inilah Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Maka dalam ilmu sanad tidak cukup kita mendengarkan matan isi hadis, lihat orang yang meriwayatkan hadisnya, siapa mereka? Ada yang di bidang militer, ada yang di bidang kamtibmas, ada yang di bidang niaga bisnis, ada yang di bidang pengetahuan, ada yang di bidang rumah tangga. Pelajari siapa mereka, bagaimana mereka mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat ini karena melihat kebiasaan Nabi di bulan Sya'ban, artinya apa? Beliau ini orang yang rajin mengamati perilaku Nabi. Karena rajin mengamati perilaku Nabi, dekatlah dengan Nabi dan mendapatkan percikan keberkahan dari keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di era Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat menjadi khalifah, beliau presiden, punya Baitul Mal, pusat ekonomi, pusat harta. Pada waktu-waktu tertentu dibagikan ke semua rakyatnya. Jadi beliau melihat potensi di wilayahnya, di negara yang dipimpinnya, apa saja sumber dayanya, apa saja yang diolahnya, dikumpulkan di pusat kumpulan harta namanya Baitul Mal. Setelah itu diberikan kemudian kepada rakyatnya secara merata, sesuai dengan porsi, kebutuhan dan keutamaannya. Setiap bulan semua rakyat dapat santunan, yang belum bisa kerja dapat modal, dapat bimbingan, yang yatim dirawat, yang kehilangan suami dirawat juga, negara hadir membersamai. Satu kali anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapat bagian. Ketika dibagikan, setelah itu Usamah bin Zaid dapat bagian juga. Ternyata bagiannya Usamah bin Zaid itu 2 kali lipat dari anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Anak presiden dapat bagian Baitul Mal, ya, karena presidennya juga tidak tampil dengan kekayaan, hidupnya sederhana. Walaupun orangnya jenius, pintar, hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, anaknya pakai baju banyak tambalan dalam bajunya. Dapat santunan dari negara untuk menunjukkan negara hadir dengan porsi yang sama. Walaupun anak presiden, rakyat juga. Walaupun anak seorang pemimpin, sama dengan rakyat juga. Bajunya sama, tertawa bersama, duka bersama. Tapi ternyata ada anak lain yang bukan anak presiden, porsinya mendapatkan 2 kali lipat dari anak presiden. Ini menarik. Maka anaknya bertanya kepada bapaknya yang presiden, "Wahai ayahanda, kenapa Usamah mendapatkan bagian lebih daripada saya 2 kali lipat?" Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena Usamah bin Zaid itu lebih dekat hubungannya dengan Nabi, lebih dicintai oleh Nabi. Artinya apa? Nabi lebih mengetahui keadaan Usamah dibandingkan dengan anaknya Umar. Porsi kebutuhannya, kehidupannya bagaimana, lebih dicintai oleh Nabi. Dan bapaknya Usamah lebih dekat kepada Nabi dan lebih dicintai oleh Nabi dari bapakmu. Bayangkan, Umar bin Khattab, seorang pemimpin, beliau jadi presiden di era itu, mengatakan pada anaknya, bapaknya Usamah lebih dicintai dan dekat dengan Nabi. Usamahnya lebih dicintai dan dekat dengan Nabi dibandingkan dengan engkau dan dibandingkan dengan bapakmu. Artinya apa? Persahabatan begitu erat, persahabatan begitu mulia. Usamah sudah tidak ada bapaknya, diperhatikan oleh Umar melebihi anaknya sendiri karena ia punya beban kehidupan di atas beban anaknya. Itulah ilmu sanad. Jadi intinya kalau kita memperhatikan dengan baik, belajar dengan baik, ikut orang soleh dan pintar, maka kita akan dapatkan keberkahannya. Yang kedua, hadirin dengan cepat, di dalam hadis ini juga menyampaikan keutamaan bulan Sya'ban. Sekarang kita masih di tanggal 8. Kurang lebih ada 2 pekan lebih, masih ada 12 atau bahkan 21 hari ke depan. 21 hari masih ada keutamaannya. Setiap harinya, nanti di pertengahan bahkan malamnya, seluruh amal kita di bulan ini dibentangkan oleh malaikat, dibacakan, ditampilkan, disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat membacakan, si fulan, ya Allah, hamba-Mu baca Al-Quran di hari ini. Si fulan berzikir, si fulan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si fulan meningkatkan bacaan Al-Qurannya. Maka dari itu kita siapkan dengan semangat di bulan Sya'ban ini,
siapkan amalannya, siapkan peningkatannya, siapkan semangatnya, karena nama dan amalan kita disebut-sebut di bulan ini. Yang ketiga, Nabi mengajarkan kurikulum persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Ayat puasa turunnya bukan di bulan Ramadan. Ayat puasa turun di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Ulama kemudian menyimpulkan mengapa turun di bulan Sya'ban, sebagai persiapan bagi umat Nabi Muhammad sebelum masuk ke bulan Ramadan yang lebih istimewa daripada bulan Sya'ban. Karena Ramadan istimewa. Ramadan siang malamnya ada ampunan, siang malamnya ada rahmat, siang malamnya disebut-sebut kita, siang malamnya diberi peluang dibebaskan dari neraka. Lebih istimewa dari Sya'ban. Karena itulah Sya'ban kita berlatih menyiapkan diri untuk sampai ke bulan Ramadan. Apa latihan terbaiknya? Menunaikan puasa. Supaya saat Ramadan tidak kaget puasa sebulan penuh, maka kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Yang sudah Senin dan Kamis, Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa lagi, Kamis puasa, Jumat istirahat, Sabtu bisa istirahat, Ahad bisa istirahat. Perbanyak, yang penting perbanyak. Senin puasa lagi. Yang sudah terbiasa nanti Ayyamul Bid, Senin Kamis tambah puasa Daud, Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa, Kamis istirahat, Jumat puasa, demikian sebelum sampai ke bulan Ramadan. Kalau sudah begitu, fisik kita terbiasa, masuk Ramadan siap sebulan penuh, kita sudah terbiasa beramal, siapkan kurikulum dari sekarang. Berapa banyak yang akan dibaca di bulan Ramadan, berapa kali khatam, berapa banyak infak, berapa banyak kita salawat, siapkan dari sekarang supaya Ramadan kita sudah tangguh menghadapi bulan-bulan, hari-hari, waktu-waktu, malam-malam yang penuh dengan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan bulan Sya'ban. Semoga kita dilindungi, diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau meningkatkan amal di bulan Sya'ban ini. Insyaallah pekan depan masuk insyaallah ke nisfu Sya'ban. Maka khususnya di malamnya perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak salatnya, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran, dan semoga sesuai hadis Nabi SAW yang sahih, di malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, Allah menelisik ke dalam sampai ke hati kita. Maka orang-orang yang memohon ampun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang masih ada iri hati, permusuhan di dalam jiwanya yang paling dalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. فيا عباد الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jika ada pendosa di Jumat ini ampuni dosanya. Jika ada yang sakit mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang mengalami kesulitan mohon angkat dan hilangkan kesulitannya. Jika ada yang tengah gelisah mohon tenangkan hatinya. Jika ada yang sampai Jumat ini diliputi utang piutang limpahkan luasan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya.
اللهم بارك هذا المكان وهذا المعهد معهد ميرا يا أرحم الراحمين تمام المباركة كما باركت كل الأماكن القديمة والحالية والمتقدمة يا أرحم الراحمين. Ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada pesantren ini, pesantren Mira, dan seluruh tempat-tempat yang baik yang pernah Engkau berkahi di muka bumi ini. Allahumma hafadz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon negeri kami Indonesia dijaga ya Allah. Jagalah negeri kami ini, jadikan negeri kami negeri yang makmur, negeri yang baik yang Engkau ridai. Allahumma hafadz umara'aha wa ru'asa'aha waj'alhum ya Allah minal udala liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami dari level atas sampai yang bawahnya. Sehatkan mereka, kuatkan mereka, bimbing mereka agar bersikap adil dan baik dalam menjalani kepemimpinan untuk meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Allahumma hafadz ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, ikhlaskan mereka dalam berdakwah, berikan kemampuan mencerahkan umat, jauhkan dari perpecahan ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina waj'alna hamalatal Qur'anil Karim waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk ahli-ahli Al-Quran, terutama ya Allah keluarga besar pesantren ini jadikan termasuk ahli Al-Quran. Jadikan ya Allah Al-Quran sebagai teman kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat, cahaya bagi kami di alam kubur kami ya arhamar rahimin. Allahumma ashtaqna bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la tahrimna al-liqa ma'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati fi jannatikal firdausil a'la ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan ya Allah dari kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesempatan untuk berjumpa dengan beliau, kesempatan ya Allah untuk bersua dengan beliau, kesempatan untuk tinggal di surga Firdaus dan bersamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.